Indonesia is the world's fourth most populous country. But in this vast nation, it is hard to find a business or an owner or an executive or a market player who doesn't have some kind of relationship with Bank Rakyat Indonesia, the country's oldest bank. The same can be said of a large portion of the country's wealthy individuals and families and their relationship with BRI's wealth management division. That is why Asia Money has recognized BRI as the best domestic private bank in Indonesia, the best for high net worth individuals, and the best for wealth transfer and succession planning. BRI's president director is Sunarso, and its director of consumer is Handayani. Together, they have built BRI's hugely successful wealth management franchise by showing a deep understanding of what clients want and finding the ways to meet those needs. Whether that is by providing personalized services to high net worth clients or leveraging its most competent relationship managers on the ground, or even tapping into the research capabilities of Danareksa Sekuritas, a subsidiary and one of the biggest securities firms in Indonesia, BRI leaves no stone unturned. Being able to meet the needs of its wealthy clients smartly went a long way during the worst of the volatility in the past year. On the one hand, BRI was able to offer risk-off investment opportunities like government bonds and mutual funds for its more conservative client base. And on the other hand, it pushed into venture capital funding amid a boom in Indonesia's startup industry and also focused on more exclusive, invitation-only access to private banking products like private equity. It's an approach that will definitely help BRI remain the leader in Indonesia's private banking market. BRI's president director is Sunarso, and its director of consumer is Handayani. Together, they have built BRI's hugely successful wealth management franchise by showing a deep understanding of what clients want and finding the ways to meet those needs. We believe that it will continue to grow with our advisory service and the contributions from our private banking sector. Once again, thank you for the remarkable recognition. We are very pleased to be part of this
Kita bisa membangun Indonesia melalui SBN atau surat berharga negara. Bisa melalui ORI, sukuk retail, saving bonds retail, atau sukuk tabungan. Masing-masing ada karakternya sendiri, tapi keempatnya sama-sama memberi keuntungan untuk kamu dan untuk negara. Mulai dari tenor yang cuma 2 hingga 3 tahun, sampai nilai investasi awal yang terjangkau. Benar-benar cocok untuk kamu yang mau investasi dengan tenor singkat dan nilai keuntungan yang dijamin negara. Jenis keempatnya pun berbeda. Ada yang konvensional dan juga syariah. Kamu bisa pilih sesuai keinginan. Semuanya sama-sama untuk membangun negara. Sama-sama memberi keuntungan buat setiap orang. Dan lagi, kupon atau imbal hasilnya akan dibayar setiap bulan. Untuk ORI dan sukuk retail, besaran kuponnya tetap. Kemudian untuk SBR dan sukuk tabungan, kuponnya menyesuaikan tingkat perubahan suku bunga Bank Indonesia. Kalau ingin tahu lebih lengkap, langsung cek situs webnya Kemenkeu dan kalau sudah siap membeli, langsung aja lewat BRI. Caranya mudah banget. Buat SID dan rekening efek, bisa di kantor cabang BRI, kantor cabang pembantu BRI, atau sentral layanan BRI Prioritas. Lanjut, lakukan pemesanan di sbn.bri.co.id, masukkan nominalnya, lalu tinggal bayar. Bisa lewat internet banking BRI, cash management system BRI, IBIS BRI, bisa juga langsung ke teller atau ATM BRI. Nantinya, bukti konfirmasi kepemilikan SBN retail kamu akan dikirim via email dan juga website SBN Online BRI. Mudah banget gak sih? Melalui SBN ini, dana yang terkumpul akan dipakai untuk kebutuhan negara di berbagai program pemerintah. Inilah cara kamu terlibat dalam pembangunan negara. Inilah cara kita memberi makna Indonesia. BRI melayani tidak hanya mulai dari hal-hal yang besar ya, tetapi juga mulai dari bawah, dari ultra mikro, kemudian mikro, kecil, kemudian juga menengah, bahkan sampai level korporasi. Menyediakan berbagai macam aktivitas, transaksi, dan kebutuhan layanan keuangan untuk masyarakat dan nasabah BRI secara khusus. Untuk itu, di dalam dunia sekarang ini ya, Bank BRI bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada nasabahnya dan juga masyarakat dalam hal mengelola investasi ya, investasi untuk merencanakan kehidupan yang akan datang atau masa depan. Bagaimana kita mencapai impian-impian kita yang akan kita inginkan ke depan nanti. Ya, jadi pada hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang ya dengan 2 orang pakar yang tentunya menguasai di bidangnya ya. Oke, Pak Ivan, luar biasa. Apa kabar nih hari ini? Oh, baik sekali Pak Momo. Sehat Makasih, Pak. ya. Alhamdulillah. Oke, tadi Bapak sudah memberikan penjelasan, sambutan dan sedikit tentang investasi dan proteksi, Bapak ya. Nah, kalau saya boleh nanya nih terkait dengan asuransi, ada investasi dan proteksi, kalau Bapak kalau boleh tahu lebih dalam, selama di BRI sudah berapa lama bekerja ini? Wah, kalau saya sudah cukup lama dan saya bersyukur bisa bergabung dengan BRI Pak Momo. Saya lebih kurangnya 20 tahun Pak Momo ya. 20 tahun. Oke, luar biasa. Waktu yang tidak singkat 20 tahun. Nah, 20 tahun selama di BRI pasti sudah memilih investasi atau proteksi sepertinya Bapak ini ya. Kalau boleh tahu, Bapak sudah mengikuti investasi jenis apa saja? Aduh, kalau bicara investasi itu saya harus menarik napas ya. Kenapa tidak saya mulai dari dulu berinvestasi? Oke. Kenapa gitu? Pertanyaan seperti itu. Kenapa? Investasi itu seharusnya dimulai sejak kita, bahkan mungkin kalau sejak kita lahir sudah bisa investasi, harusnya sudah kita mulai dulu. Sejak Supaya lahir apa? sudah harus investasi gitu. Betul. Ini menjadi hal yang menarik ya, karena ketika setiap hari, sejak dini itu sudah harus investasi Bapak ya. Betul. Nah, kalau tadi Bapak jelaskan sudah harus mulai investasi. Nah, investasi yang Bapak pilih apa sebenarnya kalau selama ini? Kalau investasi itu sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan ya. Ada juga di pasar uang, bisa juga di
pasar modal begitu ya. Kalau sekarang ini saya salah satunya juga bermain di pasar modal begitu ya, dan juga ada obligasi gitu ya, dan juga ada deposito dan juga beberapa instrumen lainnya. Nah, ini semua Pak Momo ya, BRI memberi kemudahan untuk kita berinvestasi saat ini. Gitu. Oke, ada kemudahan dari BRI. Nah, Ini menarik ya. Bentuknya apa ini kemudahannya? Saya ambil contoh tadi saya sudah sampaikan pada sambutan saya ya, di Brimo itu ya, di Brimo itu kita bisa membeli beberapa produk-produk investasi. Oke, di Ya. aplikasi Brimo betul ya. sudah bisa memilih produk produk investasi. Oke. Salah satu yang konvensional contoh sederhana adalah deposito ada di situ. Tapi jangan lebih dalam, nanti ada pakarnya. Oke, Ya, siap. Nanti ada pakarnya pakarnya. nanti akan mengutarakan lebih detail, lebih mendalam, dan lebih menarik lagi tentunya dari saya. Oke, nah seluruh insan brilian tidak ada ruginya kalau teman-teman memilih mengikuti kegiatan ini dan mulai berinvestasi sejak dini dan mengikuti proteksi karena nanti pastinya kami akan membahas lebih dalam terkait dengan investasi dan proteksi dengan narasumber yang lebih expert di bidangnya Pak Ivan ya. Tapi bukan bentuk Pak Ivan ini tidak expert, tapi ini adalah pelaku ya, ini pelakunya. Oke. Oke Pak Ivan, sepertinya menarik apa yang Bapak sampaikan tadi sudah sharing ke kita. Terima kasih sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bapak ya. Baik. Oke, sehat selalu Pak Ivan. Dan untuk seluruh insan brilian yang masih mengikuti kegiatan ini, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan investment dan protection dengan expertnya di bidangnya. Nanti akan kami hadirkan dari BRI Live dan juga dari SLP RO Palembang. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Wealth Tea Time Investment and Protections with Regional Office Palembang. Dan di tengah-tengah saya tiba-tiba sudah berganti orang, sudah hadir. Ini tidak kalah cakep, tidak kalah keren dari Pak Ivan tadi. Pak Abdi, kalau boleh tahu Pak Abdi ini di Regional Office Palembang sebagai? Priority Banking Manager. Priority Banking Manager. Oke, Yes. ini kantornya adalah di sentra layanan prioritas. Iya, betul Mas Andra. Oke, kalau mau investasi Ya. Di BRI gitu ya, mulai dari berapa sih sebenarnya? Nah, mulainya itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Oke. Jadi sebelum kita berinvestasi, kita harus juga mengenal yang namanya risiko. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita terbuai dengan yang namanya hasil investasi sekian persen di atas nilai atau misalnya dikatakan 10% ke atas gitu. Oke. Jangan sampai terbuai dengan kondisi tersebut. Oke. Jadi kenali dulu profil risiko kita. Oke. Jadi yang dikenal diri kita terlebih dahulu. Betul. Profil kita seperti Profil apa? risiko kita. Nah, profil risiko ini Mas Anpe sebetulnya dibagi dalam kategori gitu ya. Ada yang paling rendah risikonya itu ialah konservatif. Oke. Ya, lalu yang menengahnya itu moderat dan yang paling tinggi artinya high risk, high return gitu ya. Kalau kita ngomong investasi itu ada namanya agresif. Agresif. Ini menarik buat seluruh insan brilian. Jadi kalau mau mulai berinvestasi, kenali dulu profil Anda, profil resikonya. Karena tadi dijelaskan oleh Pak Abdi, ada 3 profil resiko ya. Tadi yang pertama adalah konservatif, yang kedua adalah moderat, yang ketiga adalah agresif. Nah, kalau kita udah tahu resiko nih Pak, ini kan produknya banyak, produk jenisnya banyak tadi ya. Kalau mulai dari yang konservatif deh, yang konservatif boleh tahu nggak? Ini jenisnya apa kalau investasi konservatif? Iya, saya bisa bilang bahwa kalau konservatif itu dia menerima risiko yang paling kecil, paling kecil dan biasanya nasabah lebih nyaman atau sudah terbiasa dengan kondisi investasi yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Itu konservatif tipenya. Oke. Lalu yang moderat ini biasanya kepada nasabah atau kepada tipe nasabah yang sudah mulai menerima atau dia mengenal yang namanya
risiko dari suatu investasi. Oke, ini kalau sudah mengenal yang risiko paling rendah, naik dikit deh risikonya. Betul. Boleh ke moderat. Moderat Oke. bisa. Lalu kalau misalnya yang mau lebih menantang gitu ya, yang lebih menantang Oke. untuk menerima yang namanya risiko itu bisa dalam masuk kategori agresif. Artinya Oke. si nasabah apabila dia kehilangan dari investasi tersebut dia juga bisa menerima. Nah, Oke. jadi kalau agresif ini saya selalu katakan sebagai high risk high return. Kenapa? Karena biasanya diinvestasikan di instrumen-instrumen yang cukup beresiko, tetapi menghasilkan hasil investasi yang maksimal. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Abdi, ada konservatif, tadi ada moderat dan ada agresif. Kalau nih saya ini kan sudah bekerja di BRI lebih dari 10 tahun gitu ya. Iya. Kalau saya mau langsung ke moderat boleh nggak? Nggak perlu yang konservatif dulu gitu. Nah, bisa seperti itu Mas. Oh, bisa. Bisa. Ya. Tetapi kalau saya sebagai personal financial planner juga, itu selalu saya sampaikan kepada insan brilian dan juga nasabah BRI semuanya termasuk pemirsa, biasanya saya memiliki strategi dulu. Pakai strategi juga betul. gitu. Oke. Jadi kita jangan sampai terbuai dengan nama investasi tinggi tapi kita tidak melihat profil kita sendiri. Oke. Ini Ini ada strategi gitu ya. Betul. Boleh tahu ini trik atau resepi ini ya, strategi ini ya, mungkin bisa diikuti. Jadi strateginya biasanya kita lihat dari 5-3-2. Sebentar, 5-3-2. Ini kok kayak main bola ya? Betul, kalau yang namanya investasi itu kita harus bisa bertahan gitu. Oke. Tipe bertahan gitu. Tipe bertahan gitu ya. Betul. Jangan yang sering menyerang karena risikonya terlalu tinggi biasanya kalau terlalu menyerang. Oke, jadi sarannya menggunakan strategi, kalau mau tadi kayak saya contohnya moderat, kayaknya konservatif dulu, mulai dari konservatif dulu, seperti itu ya? Bisa seperti itu. Oke. Jadi kalau saya lanjutkan lagi Mas Andre, 5-3-2 ini sebetulnya ketika insan brilian nasabah semuanya memiliki income bulanan, katakanlah tadi Mas Andre 10 juta misalnya seperti itu setiap bulan. Maka upayakan 5-3-2 ini yaitu 50%, 30% dan 20%. Oke, ini strategi yang harus diikuti oleh seluruh insan brilian. 5-3-2, 50%, 30% dan 20%. Monggo, lebih detailnya seperti apa? Jadi ketika sudah dapat income 10 juta, 50%-nya kita sudah masuk ke dalam pos anggaran untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke. Gitu. Dan 30%-nya itu kita masukkan ke pos anggaran apabila kita memiliki yang namanya cicilan yang produktif ya yang pasti. Atau enggak kebutuhan atau hutang yang biasanya kita keluarkan gitu ya. Memang kewajiban kita maksimal ialah 30% dari income yang kita miliki. Dan yang 20%-nya ialah bagaimana kita untuk saving. Entah bisa melalui saving secara investasi ataupun kita untuk beramal. Oke, jadi 50-30-20. 5-3-2 itu tadi 50%, 30% dan 20%. Yes. Yang 20% ini ya yang boleh investasikan. Sekali. Jadi nggak keganggu nih nanti nih. Benar juga ya. Kebutuhan dalam sehari-hari, kita kan tahu ya namanya kita sebagai banker ataupun kita kerja 1 bulan, pasti ada namanya kebutuhan pribadi. Benar sekali, namanya lifestyle sekarang ya. Iya, lifestyle, habis itu pulsa atau kita aktivitas di luar gitu, pasti kita butuh. Tetapi juga kita jangan sampai melupakan yang namanya investasi. Ini Pak Abdi, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan investasi. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi dengan investasi, kita juga saya akan mengundang salah satu narasumber nantinya yang akan membahas masalah proteksi. Nah ini lebih mungkin hal yang baru, bukan baru juga, tapi sekarang orang harus mulai melek dengan namanya proteksi. Jadi buat seluruh insan brilian, kita akan bahas lebih dalam lagi proteksi dengan narasumber kita yang baru. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Aku mencintaimu, tapi akan sekedar sayang padamu, bahkan jika ku mencintaimu, atau boleh karena sekedar sayang padamu.
Oke, kembali lagi di Wealth Tea Time Investment Protections with Regional Office Palembang. Kalau tadi kita udah ngobrol panjang lebar dengan Mas Abdi, Pak Abdi lebih enaknya lagi. Kita saat ini sudah ada di tengah-tengah kita orang baru lagi, panggilnya Pak Adi. Siap. Beliau adalah Regional Bank Insurance Regional Head BRI Life RO Palembang. Benar sekali. Pak Adi, apa kabar hari ini? Semangat pagi. Semangat pagi, walaupun sore tetap semangat pagi. gitu Siang, ya. sore, malam selalu semangat pagi. Oke, 2022 masih menantang Pak? Harus. Harus. Semakin menantang dan kita taklukkan. Dan kalau boleh tahu juga di Pak di BRI Life ya, dengan produk yang sekian banyak yang dimiliki oleh BRI Life yang ditawarkan kepada masyarakat, kepada nasabah, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh BRI Life yang dimiliki oleh BRI Life itu apa sih sebenarnya kelebihannya? Kelebihannya. Kelebihan tentunya kita ada di dalam BRI. Mungkin banyak asuransi di luar sana. Mereka tidak di dalam induk yang sangat besar sekali. Oke. Tidak Jadi- mengecilkan brand lain gitu Pak. Tidak, benar. Cuman memang kita di sini juga tadi kita sampaikan Mas Andre, saat terjadi resiko itu juga ada kaitannya nanti dengan timnya rekan saya Pak Abdi. Oke. Ya, pada saat contoh, saat kita punya Aurora, Aurora itu misalnya dia dengan premi 50 jutaan per tahun, kita sudah punya UP, bisa kita berikan manfaat asuransi jiwanya itu sampai 1 miliar, Mas Andri. Oke, Iya. ini menarik. Jangan ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi Pak Oke, ya. Terkait yang Pak sampaikan tadi. Oke. Karena kan saya akan mengundang seluruh insan brilian untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Apapun yang ingin ditanyakan nanti akan kami coba jawab. Pak Adi akan coba jawab terkait dengan pertanyaan dari para insan brilian. Dan kami akan membagi 2 hadiah untuk penanya yang beruntung berupa saldo top up saldo link aja sebesar Rp200.000. Pak Adi, keep dulu tadi yang menarik tadi yang saya sampaikan. Kita Siap. akan break sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Pak Adi, tadi sempat ngomong yang menarik tadi sampai 1M. Boleh dijelaskan lebih detail nggak Pak? Iya. Tadi terputus sedikit. Maksud saya begini, Mas Andri. Saat terjadi risiko yang kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, maka nanti kita bisa meninggalkan sebagai tertanggung yang mengikuti asuransi atau proteksi tadi, meninggalkan nilai 1 miliar. Tadi contoh 50 juta kurang lebih per tahun 50 juta per tahun. preminya. Benar? Bisa menghadirkan 1 miliar. Tentunya ini berdasarkan golongan usia Mas Andri. Oke. Saat santunan itu diberikan, uang pertanggungan jiwa itu diberikan, keluarga kita itu bisa berkonsultasi lagi nanti untuk bagaimana mengelola dana 1 miliar ini. Enggak dikelola sehari bisa habis. Benar sekali. Ini kan Iya, kita ngomong bagi seorang yang membayar premi, dia kan melindungi dirinya dan untuk diberikan kepada ahli waris gitu ya. benar sekali. Oke, ini dapat uang dari BRI Life sebesar Iya. 1 miliar. Tadi contohnya Iya. nggak pintar-pintar diinvestasi, nggak pintar-pintar dikelola uangnya, habis loh.
Benar. Banyak kejadian gitu Pak. ya. Banyak sekali kejadian. Oke, ini mungkin menarik. Mungkin kalau sudah punya 1 miliar, ada yang ingin ditawarkan ke Pak Abdi mungkin? Benar sekali, nanti akan masuk Oke. ke rekan saya ya kan pastinya. Oke, Iya. ditampung langsung Benar oleh sekali. Pak Abdi gitu Benar. ya. Jadi Pak Abdi mungkin kalau kita ngobrol lagi tadi proteksi ya. Proteksi tadi melindungi bagi orang dan manfaatnya bisa diterima oleh para ahli waris. Kita sampaikan sini ahli waris ya. Betul, betul. Nanti bisa dikelola oleh teman-teman di sentra layanan prioritas ya. Betul. Jadi untuk di Central Line Prioritas kita ada namanya PBO, Priority Banking Officer. Dia juga yang akan memberikan approach ataupun menjelaskan kepada nasabah atau kepada insan brilian apabila ingin mengetahui tentang investasi, tentang proteksi, lalu bagaimana mengelola keuangan yang baik gitu ya. Dan peran kita di situ ingin memberikan literasi yang sangat komplit gitu ya kepada nasabah maupun insan brilian, karena PBO ini salah satu kelebihannya juga memiliki sertifikasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Nanti kalau kau ingin investasi yang high risk high return, Ya. contohnya main saham itu langsung bisa? Di aplikasi Bright. Oke, di aplikasi Bright. Jadi seluruh insan brilian yang selama ini belum memiliki aplikasi Bright, langsung aja bisa di-download aplikasi Bright-nya. Yang belum punya RDN, bisa langsung membuka RDN melalui aplikasi Brimo. Segampang itu sekarang ya untuk berinvestasi ya. Jadi kalau kepingin goals-nya, oh saya besok kepingin beli jam tangan baru, langsung lah berinvestasi gitu ya. Bisa banget. Nggak kayak zaman dulu, kalau zaman dulu kan, aduh nabung dulu deh 1.000 demi 1.000 gitu ya di celengan ya. Terlalu lama kok. Bener. 2 tahun lagi modelnya udah gak ada lagi yang kepingin itu ya. Jadi sekarang langsung bisa investasi. Nah Pak Adi terkait dengan proteksi, apa yang ingin disampaikan kembali kepada insan brilian terkait dengan proteksi? Ya, benar sekali. Jadi mungkin untuk insan brilian semua dan para pemirsa yang hari ini punya proteksi itu sebenarnya menimbulkan rasa aman dan kita bisa mendidik. Tentunya di situ mendidik siapa sih? Keluarga kita khususnya. Keluarga kita sendiri di bawah, mendidik kawan, rekan kerja semuanya. Sehingga nanti kita juga berproses semakin lama semakin maju. Itu dia. Oke, jadi prosesnya. Jadi jangan pernah takut ya, jadi jangan pernah menunda gitu ya proteksi ya. Benar. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh insan brilian kalau ini udah mau, saya mau mulai nih proteksi nih. Langsung ke BRI Live, mungkin ada saran kepada insan brilian untuk memilih proteksi yang sesuai apa aja gitu. Mungkin diulang lagi Pak Adi. Ya, siap. Mas Andre, begini, kita di sini di BRI Live sebagai BRI Group, di sini juga berkolaborasi bersinergi dengan semua insan pekerja BRI. Oke. Tentunya nasabah-nasabah di mana bisa mengenal, sudah kenal dengan mungkin di situ, oh ini dari BRI, sudah langsung bisa bertanya. Nanti di situ juga akan diteruskan ke tim kami yang ada berkantor di setiap BRI-nya. Di situ ada BFA tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, Ya BFA. Ini juga advisor ya. Bank Insurance Financial Advisor. Oke, jadi mereka memberikan masukan ataupun insight ya kepada calon nasabah yang kepingin membeli produk proteksi gitu ya. Benar, di kami juga punya BRO, Bank Insurance Relationship Officer. Oke. BRO, ada BRO juga. Itu di timnya BDM, Business Distribution Manager. Oke, ada tadi BFA, ada BRO. Yang Ya. pasti gak ada SIS ya. Benar. Enggak SIS gak ada ya. Nggak Cuma ada, ada Bro. BRO aja gitu ya. Sis kita belum bikin kepanjangannya apa. Oh gitu ya, Ya. belum bikin kepanjangannya ya. Tapi intinya buat teman-teman insan brilian ataupun nasabah yang kepingin membeli produk proteksi bisa langsung ke BRI, Benar, bertemu dengan BFA atau BRO nantinya ya. benar sekali. Oke. Benar. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Adi terkait dengan produk-produk BRI Life unggulannya mungkin? Unggulannya, sebenarnya unggulannya itu semuanya unggul. Dan Oke. tadi semuanya sudah kita sampaikan. Tentunya juga ada kita satu terakhir mungkin ada pelita. Jadi Oke. pelita ini sebenarnya kita memberikan perlindungan jangka pendek. Bisa ada pilihan 3 tahun dan 5 tahun. Banyak sekali manfaatnya terutama untuk asuransi tutup usia atau meninggal dunianya. Ini ketika terjadi risiko bisa sampai 300%. 300%. Misalnya di situ asuransi jiwa yang dibeli adalah 100 juta. Oke. Ketika dia meninggal dunia biasa terjadi risiko cair 100 juta. Ketika dia meninggal dunia karena kecelakaan misalnya mohon maaf kita perbaiki rumah jatuh, itu cairnya 200 juta. Oke. Tapi kalau meninggal di kendaraan umum itu cairnya 300 juta. Oke, personal accident gitu Benar ya. sekali. Setelah 3 tahun Mas Andre,
ya kita berdoa tetap orang asuransi itu juga mendoakan nasabah-nasabahnya sehat selalu. Benar sekali. Setelah 3 tahun masih ada pengembalian 25% Oke. dari premi yang disetorkan selama 3 tahun atau premi yang disetorkan selama 5 tahun. Oke, jadi ini kalau ngomong tentang proteksi sebenarnya nggak ada yang tidak menguntungkan ya kalau kita ikuti dari sekarang, manfaatnya nanti baru kita rasakan ya. Benar. Dan di Pelita itu preminya sangat terjangkau. Tentunya nanti pemirsa semua, insan brilian semua bisa nanti ke BRI dan mendapat informasi selengkapnya. Oke, jadi seluruh insan brilian jangan pernah ragu ya. Kalau saat ini masih ragu sekali, waduh mau ikut proteksi tapi nggak tahu yang mana, segera langsung miliki produk proteksi ataupun yang paling sesuai dengan profil kita. Mulai dari sekarang dan pasti nanti manfaatnya akan diterima di masa akan datang gitu ya. Benar, Jangan benar. lihat sekarangnya Pak ya, lihat Benar. nanti di masa depannya nanti ya. Benar sekali. Sama juga Pak Adi ya, kalau misalnya mau investasi bukan sekarang, untuk masa depan nanti investasi Betul. itu ya. Oke Insan Brilian, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini dan kita nanti akan mengulas lagi terlebih sedikit lagi terkait dengan proteksi dan investasi. Tapi untuk seluruh insan brilian jangan kemana-mana, kita akan break iklan terlebih dahulu. Kita bisa membangun Indonesia melalui SBN atau surat berharga negara. Bisa melalui ORI, sukuk retail, saving bonds retail, atau sukuk tabungan. Masing-masing ada karakternya sendiri, tapi keempatnya sama-sama memberi keuntungan untuk kamu dan untuk negara. Mulai dari tenor yang cuma 2 hingga 3 tahun, sampai nilai investasi awal yang terjangkau. Benar-benar cocok untuk kamu yang mau investasi dengan tenor singkat dan nilai keuntungan yang dijamin negara. Jenis keempatnya pun berbeda, ada yang konvensional dan juga syariah. Kamu bisa pilih sesuai keinginan. Semuanya sama-sama untuk membangun negara, sama-sama memberi keuntungan buat setiap orang. Dan lagi, kupon atau imbal hasilnya akan dibayar setiap bulan. Untuk ORI dan sukuk retail, besaran kuponnya tetap. Kemudian untuk SBR dan sukuk tabungan, kuponnya menyesuaikan tingkat perubahan suku bunga Bank Indonesia. Kalau ingin tahu lebih lengkap, langsung cek situs webnya Kemenkeu dan kalau sudah siap membeli, langsung aja lewat BRI. Caranya mudah banget. Buat SID dan rekening efek, bisa di kantor cabang BRI, kantor cabang pembantu BRI, atau sentral layanan BRI Prioritas. Lanjut, lakukan pemesanan di sbn.bri.co.id, masukkan nominalnya, lalu tinggal bayar. Bisa lewat internet banking BRI, cash management system BRI, IBIS BRI, bisa juga langsung ke teller atau ATM BRI. Nantinya, bukti konfirmasi kepemilikan SBN retail kamu akan dikirim via email dan juga website SBN Online BRI. Mudah banget gak sih? Melalui SBN ini, dana yang terkumpul akan dipakai untuk kebutuhan negara di berbagai program pemerintah. Inilah cara kamu terlibat dalam pembangunan negara. Inilah cara kita memberi makna Indonesia. Oke, Insan Brilian, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya bergabung pada hari ini di acara webinar kita di Wealth Tea Time Investment and Protections selama kurang lebih 2 jam. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari perbincangan tadi seputar investment dan protection, dan pastinya untuk seluruh insan brilian dan pemirsa yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini, jangan pernah menunda yang namanya investasi dan proteksi, karena mulai dari saat ini manfaat akan kita terima di masa yang akan datang. Dan
dengan berakhirnya talk show tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada hari ini, talk show kita pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh tamu yang hadir pada hari ini. Dan saya selaku MC mohon pamit undur. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia, Revolution Band. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Tinggalkan semua di sini. Mengingat semua yang terjadi. Kau pun sama seperti aku. Tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya. Harus berpisah. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Oke, selamat sore. Terima kasih telah menyaksikan acara pada siang hari ini yang dari Palembang dan dari Surabaya. Halo Pak Ari dan Sasa, terima kasih sudah menyaksikan sampai sana. Saya Ari, mewakili teman-teman Revolution Band. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal acara hingga akhirnya salah. Sampai jumpa di lain waktu. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Oh, oh, oh. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku, seperti diriku yang selalu merindukanmu.
bagaikan ditelan bumi. Pernahkah kau sadari arti cintamu untukku? Entah di mana ku berada, kau tak terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oh, 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 di mana dirimu berada, kau tak terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Entah di mana dirimu berada, kau tak terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan